kita mau pakai cut off apa? Apakah seenaknya aja 5, 3, 7? Nah itu baru di situ akan ngomong konsekuensi kos anggaran. Kalau kemudian kita tidak pernah perkirakan konsekuensi anggaran dari komponen pengisian penyelenggara, nah ini jadi masalah. Tapi yang namanya anggaran negara kan harus dihitungkan. Nah waktu itu ada muncul 2 skenario. Skenario pertama itu yang seperti yang ada di lampiran, juga muncul di undang-undang, yang memperhatikan koefisien yang melibatkan jumlah penduduk, luas wilayah administrasi ditambah dengan jumlah wilayah administrasi, tergantung tingkatannya. Kalau provinsi, wilayah administrasinya kabupaten kota, berapa jumlah kabupaten kota di tingkat provinsi itu, kemudian berapa jumlah penduduk di masing-masing kabupaten kota, dan berapa kilometer perseginya. Karena begini, termasuk ini pertanyaan yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi ketika pengujian uji material pasal 10 ya, komposisi KPU. Mahkamah juga bertanya kepada pemerintah atau pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah waktu itu, mengapa pertimbangan geografis tidak dilibatkan? Pertanyaannya begini, bagaimana mengukur satu wilayah NIAS? Anda bisa mengklaim, kenapa luas laut kami nggak dihitung? Kalau misalnya daerah-daerah yang berbukit-bukit, pertanyaannya, maunya hitung kilometer persegi atau jumlah gunung? Kan problemnya semua harus diukur. Yang bisa tersedia ukuran dan berbasis data yang berasal dari otoritas, Direktorat Bina Wilayah Administrasi Kependudukan jumlah penduduk, Bina Wilayah luas kilometer, sama jumlah wilayah administrasi. Itu skenario yang pada akhirnya salah satu skenario, dan itu yang kemudian diputuskan. Jadi pertimbangannya adalah kemudian mempertimbangkan komposisi antara kombinasi jumlah penduduk, luas wilayah administrasi dan jumlah wilayah administrasi dan luas wilayah administrasi kilometer perseginya. Nah itu kemudian kalau koefisien pengalinya menghasilkan angka cut off-nya, kalau 500.000 ke atas kabupaten kota maka dia 5, di bawah itu 3. Demikian juga untuk level provinsi. Nah skenario yang lain itu sebenarnya dalam konteks anggaran negara kita, ini kan karena pihak pemerintah dari Kemendagri kan salah satunya urusan anggaran, urusan dana alokasi khusus, dana alokasi umum, biasanya ngitung juga koefisien. Jadi ada formula juga, misalnya kalau misalnya gini, di range antara jumlah penduduknya satu wilayah administrasi, kalau tembus di angka sekian, maka koefisiennya 1, 2, 3, semacam itu. Jadi kerja-kerja teknokratis dilibatkan. Tetapi basisnya sesuatu yang harus bisa diukur. Saya bisa gimana? Kalau misalnya ini pertanyaan juga dari teman-teman Indonesia Timur. Kami ini di daerah Indonesia Timur populasinya memang sedikit, luas wilayahnya besar. Sebenarnya kontribusi luas wilayah itulah yang kemudian diharapkan mengatur. Kan di situ. Kemudian kenapa luas wilayah lautan nggak gitu? Nah justru itu di Indonesia luas wilayah lautan nasional iya. Tetapi luas wilayah lautan antar provinsi, kabupaten, kota itu yang tidak ada, dan itu yang kemudian memunculkan misalnya di sengketa konflik perbatasan klaim laut antara nelayan di daerah Probolinggo, Pasuruan dengan nelayan dari Madura, itu kan jadi konflik di laut kita, nah dari sama-sama bangsa Indonesia. Gitu. Nah problemnya hanya satu sebenarnya, apapun skenarionya, pada periode Undang-Undang Nomor 7 itu punya basis data yang jelas. Hasilnya apakah 3 atau 5 atau 7 yang KPU provinsi ya, Bawaslu provinsi, KPU provinsi, itu akan sangat bergantung data yang tersedia dan itu bisa diuji. Di luar itu tidak ada. Nah oke, itu sebagai satu keputusan, saya tidak berpretensi apapun, tapi di balik pengambilan keputusannya itu. Jadi ada 2 skenario, salah satu skenario dipilih. Jadi yang paling baik kan sebenarnya apakah pembuat keputusan dalam hal ini pembentuk undang-undang DPR dengan pemerintah diberikan sejumlah alternatif, ada 2 alternatif, dan salah satunya diambil. Nah ketika diambil, maka posisinya tanpa punya pretensi apapun, itulah yang harus dijalankan. Nah problemnya kemudian ada pengujian material terhadap Undang-Undang Nomor 10 Undang-Undang Nomor 7
pasal 10 butir C ya kalau nggak salah yang jumlah KPU. Nah kalau diperhatikan argumen dari Mahkamah Konstitusi, kan dia bilang gini bahwa keputusan pembentuk undang-undang dalam hal ini dan pemerintah tidak rasional. Saya juga bingung. Memang prinsipnya begini, idealnya apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi kita tidak lagi ganggu-ganggu. Kalau dia menyatakan tidak rasional, ya memang jadi soal, karena kalau tidak rasional tentu nggak punya basis apapun kan? Padahal ini ada basis yang bisa dibuktikan, diuji, tersedia data dan data itu otentik. 514 kabupaten kota, 34 provinsi itu ada, dan itu apa namanya bisa diuji. Tetapi pertimbangan mahkamah mau tidak mau harus kita hormati. Tetapi kalau dibalik itu saya menangkap gini sebenarnya, kalau khusus yang KPU, karena yang Bawaslu kan masih diuji ya. Mudah-mudahan argumennya juga bisa sebangun, pertimbangan mahkamah juga sebangun. Dalam hal ini saya kira posisi pemerintah juga sebenarnya hanya ada pada posisi untuk kalau misalnya dimintakan pertimbangan mengapa keputusannya itu diambil, nggak akan jauh beda. Nah yang paling penting sebenarnya pertimbangan dari mahkamah. Apakah argumen mahkamah untuk kasus yang komposisi KPU sama dengan ya komposisi Bawaslu? Karena ini yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman. Kalau KPU itu selain argumennya tidak rasional tadi itu APK. Tapi sebenarnya ada apa? Di balik itu sebenarnya saya menangkap ini. Dulu KPU itu kabupaten kota 5 dan kemudian terkurangi 3. Jadi secara prinsip kelembagaan berubah. Padahal sebelumnya dia existing 5. Terjadi pengurangan. Nah, normal kemudian itu dicarikan dalil debat konstitusionalnya. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Lepas dari urusan kewenangan yang ditambahkan di Bawaslu atau Panwas Bawaslu ya di permanen wilayah provinsi kabupaten kota di pasal 93 yang ada terkait itu, yang harus bisa dijelaskan oleh teman-teman begini, apakah ansih hanya urusan penambahan kewenangan ke Bawaslu itu yang kemudian jadi dasar agar Bawaslu diperlakukan sama oposisinya? Itu satu hal. Nah yang kedua yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman ya pemohon lah ya, itu kan gini, Bawaslu periode sebelumnya di undang-undang yang sebelumnya diatur itu komposisinya 3 dan 5. 3 provinsi kabupaten kota kan 3 ketika ditambahkan 5 nambah 2 ya oke, orang biasanya senang. Tetapi ketika dia dikurangi jadi tetap posisinya 3, hak konstitusi yang terlanggar apa? Nah dalil ini yang menurut saya perlu diperkuat oleh teman-teman. Syukur-syukur kalau kemudian urusannya murni pertimbangan penambahan kewenangan dan itu kemudian menimbulkan beban segala macam. Tetapi juga teman-teman harus memperkuat argumen ini. Ini kan urusan geografis, dinamika masalah segala macam itu sebenarnya kan bukan kemudian sesuatu hal yang tidak didiskusikan pada saat pembahasan undang-undang terkait khusus komposisi keanggotaan lembaga penyelenggara. Tetapi alat ukurnya apa? Itu yang kemudian memang kelihatannya setelah undang-undang pemilu itu ditetapkan di tahun 2017 itu kemudian seolah-olah nggak klop dengan situasi geografis di masing-masing wilayah. Nah, hal-hal semacam ini yang apa namanya setidaknya bisa harapan saya tentu menjadi sesuatu yang juga dilibatkan oleh dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Nah, paling gampangnya kan gini, Mahkamah Konstitusi mengambil pertimbangan prinsip non diskriminatifnya berjalan. Jadi kalau lembaga penyelenggara seperti KPU diputuskan dipulihkan posisinya 5 tanpa ada pertimbangan macam-macam. Nah yang jadi pertanyaan, apakah waktu memutuskan perkara saya lupa nomor 38 atau berapa itu yang undang-undang 31 dan ada beberapa permohonan, mengapa itu tidak serta-merta juga diberlakukan untuk Bawaslu pada saat itu? Nah sebenarnya kalau misalnya mahkamah bisa aja berdalih bahwa ya yang diuji kan ya pasal 10
Nah, tinggal kemudian argumen yang pasal 92 ya, 92. Saya kira itu. Jadi saya sendiri secara pribadi tidak punya pretensi mau nambah atau tetap, itu nggak terlalu masalah. Yang penting pada saat pembahasan Undang-Undang Nomor 7, variabel-variabel apa yang harus dilibatkan dalam perhitungan, dan itu bisa diuji publik dan termasuk datanya bisa dicek. Nah, itu yang menjadi pertimbangan murni di sana. Karena kami kesulitan waktu itu di satu wilayah itu sebenarnya jumlah sungainya berapa, bagaimana itu dipertimbangkan, jumlah gunungnya berapa, karena alasannya kan geografis, karena naik gunung turun gunung, karena urusannya kan urusan teknis, nanti urusan standar biaya umum. Biasanya ada skala-skala tertentu. Di Papua itu kan normal, kalau misalnya teman-teman yang biasa di penyelenggara pemilu kan tahu tuh surat perjalanan dinas segala macam kan. Kalau Papua atau ke Indonesia Timur rata-rata spendnya lebih tinggi dibanding kalau ke Indonesia Barat, karena pertimbangan transportasi, akses segala macam. Jadi teoritis memang kalau dari sisi ansih ukuran-ukuran yang bisa dihitung, memang variabel geografis seolah-olah tidak dilibatkan. Tetapi bukan berarti tidak dilibatkan. Hanya saja kesulitan untuk mendefinisikan apa alat ukurnya sehingga bisa dilibatkan dalam perhitungan koefisien. Karena ada dua skenario waktu itu. Pertama, koefisien untuk mengatur selama ini praktek kenegaraan kita, yaitu pembagian dana alokasi khusus dan umum ke daerah-daerah otonom. Dan kedua, yang seperti diputuskan oleh DPR dengan pemerintah, yang mempertimbangkan cut off koefisien antara jumlah penduduk, luas wilayah administrasi, dan jumlah wilayah administrasi. Itu yang tersedia dan datanya bisa diuji. Nah, kalau data sendiri pada saat Undang-Undang Nomor 7 disusun, itu data yang tersedia untuk exercise apapun dalam Undang-Undang Pemilu kan ada dapil, ada komposisi penyelenggara segala macam. Itu data penduduk semester 2 Desember tahun 2016. Nah, itu kalau Anda akses itu bisa diuji. Dan kemudian jumlah kabupaten kota berapa, kecamatan berapa untuk kabupaten kota. Jadi itu yang di sana. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan teman-teman sejauh yang saya tahu. Ya, saya prinsipnya kalau teman-teman mengajukan permohonan uji materi untuk komposisi Bawaslu, ya saya harus apresiasi. Terima kasih untuk Bung Agus Melas. Ada beberapa yang ditekankan oleh Bung Agus Melas. Yang pertama adalah menyangkut hak-hak yang diujikan itu harus bisa teruji secara konstitusional. Ini penting supaya ada basis dalam argumentasi pertimbangan mahkamah dalam pengambilan keputusan. Itu satu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 7 disusun, ada beberapa hal yang memang dirasakan ada kesulitan untuk mengukur secara hitungan pasti untuk bisa diukur. Misalnya yang tersedia di kita hari ini menyangkut data demografi, dan perbandingan itu juga disinkronkan dengan dapil yang sudah memang tersusun dengan baik, sehingga inilah sebenarnya